Pemirsa, sebuah rumah makan di kawasan Renon Denpasar hangus terbakar. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Pengemudi ojek yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Papua tiba di kampung halaman di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Keluarga histeris menyambut kepulangan korban. 11 jenazah korban kecelakaan truk di Pegunungan Arfak, Papua Barat siang tadi tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tangis keluarga pecah ketika belasan peti jenazah dibawa keluar dari bandara. Unjuk rasa ratusan mahasiswa menolak kenaikan BBM di Lombok Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa membakar ban bekas dan saling dorong dengan petugas. Demonstrasi mahasiswa terkait melambungnya harga kebutuhan pokok digelar di berbagai daerah. Masa mengancam akan kembali berdemonstrasi jika tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Informasi artis Ivan Gunawan memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait pemeriksaan kasus robot trading DNA Pro. Ivan Gunawan datang ditemani kuasa hukumnya. Putri Una Astari Tamrin alias DJ Una melaporkan robot trading DNA Pro ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum DJ Una membantah kliennya terlibat investasi ilegal DNA Pro. CSD tawuran di Palmerah, Jakarta, 1 orang tewas. Seorang pria marah dan membawa parang ke dalam Masjid Al-Mukminin di Batam. Meski seorang remaja terluka, kasus ini berakhir damai dengan jalan kekeluargaan. Pemirsa, seorang ibu muda di Pekalongan, Jawa Tengah ditemukan tewas tergantung. Awalnya diduga korban tewas bunuh diri, namun setelah diselidiki korban justru tewas dibunuh suami. Pemirsa, setelah diprotes keras masyarakat, polisi akhirnya menangguhkan penahanan tersangka pembunuhan begal di Lombok Tengah. Korban bersyukur dapat kembali bertemu keluarga dan berharap kasus secepatnya selesai. Polisi sudah menangkap 7 tersangka kasus pengeroyokan Ade Armando 11 April lalu. Namun isu dalang dibalik insiden itu berkembang liar. Wanita pingsan saat antri BLT minyak goreng di kantor kelurahan Kota Kulon. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, penerima bantuan langsung tunai BLT minyak. Pemirsa, sekitar 85 juta orang diprediksi akan mudik lebaran tahun ini. Kita menyiapkan sejumlah langkah demi mengurai kemacetan pada mudik lebaran tahun ini. One way, kontraflow, hingga ganjil genap akan diterapkan pada sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan. Pemirsa, MNC Bank kembali meraih apresiasi atas kinerjanya yang positif sepanjang tahun 2021. 7 penghargaan dalam ajang 11 Infobank Isantia Digital Brand Awards 2022 berhasil diraih oleh unit usaha perbankan milik MNC Group ini. Tim Indonesia All Stars U20 berhasil imbangi kekuatan. Tim Indonesia All Stars U20 tampil mengejutkan dengan berhasil mengimbangi kekuatan tim Barcelona U18 pada ajang International Youth Championship 2021 di Jakarta International Stadium. Sementara pada laga sebelumnya, Bali United U18 harus mengakui keunggulan Atletico Madrid dengan skor telak 5-0. The Reds Liverpool lolos ke semifinal Liga Champions usai menyingkirkan wakil Portugal Benfica dengan keunggulan agregat 6-4. Tampil sebagai tuan rumah pada leg kedua perempat final, Mohamed Salah CS bermain imbang 3-3. Manchester City mengikuti jejak Liverpool melaju ke semifinal Liga Champions. Tampil di Wanda Metropolitano pada leg kedua perempat final, The Citizens menahan imbang Atletico Madrid tanpa gol sehingga unggul agregat 1-0. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, pelaku penembakan di kereta bawah tanah Brooklyn, New York, Amerika Serikat ditangkap di jalanan Manhattan. Pria itu didakwa dengan pelanggaran terorisme federal. Masjid Indonesia pertama di Los Angeles, Masjid Indonesia Thohir, diresmikan 1 minggu sebelum Ramadan. Bangunan masjid itu semula adalah bangunan gereja yang dibeli pada tahun 2018, lalu dipugar dan beralih fungsi jadi masjid. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.